Hai, selamat datang di Mantan Penyiar Podcast. Apa kabar lo guys? Sedang baik atau jangan-jangan sedang tidak baik-baik aja? Finally, I feel so grateful cause this podcast is finally up. Kalau lo pengen tahu perjuangan di balik episode 6 kali ini ya guys, supaya segera tayang, itu emang bener-bener luar biasa banget hal-hal yang terjadi saat gue dalam proses pengerjaannya. Jadi karena seperti biasa, gue kan mesti riset dulu nih, terus juga berpikir, terus menulis, berpikir lagi, menulis lagi, dan kadang juga melibatkan gejolak batin gitu ya guys ya, dalam diri gue sendiri. Nah, gue juga pastinya setiap episode di podcast gue ini, gue pasti juga bakal mengajak diri gue buat diskusi nih soal topik yang diangkat di tiap episodenya. Nah, belum lagi nih guys, ada drama-drama sesekali gue swing mood gitu ya akan satu hal dan juga beberapa hal yang datang di saat bersamaan. So, can you imagine how I struggle to keep moving forward for whatever problems around me? Jadi kayak apa ya guys ya, bisa dikatakan problems are always come and go as the way they are, but I just trying to keep controlling myself, even just inhale, exhale, and close my eyes over and over again. Yes, sometimes I do feel exhausted gitu ya guys. Ngobrolin soal podcast di episode 6 kali ini, gue kan ngangkat tema atau judulnya itu adalah When It's Okay to Not Be Okay. The answer is simple, always. Nah, apalagi gue suka apa ya guys ya, gue tuh kan orangnya suka kayak berpikir akan satu hal gitu, kayak mungkin bisa dikatakan overthinker. Jadi apakah ini gue aja nih yang berpikir bahwa kadang kita tuh kayak cenderung konsisten mencoba membuat diri kita sendiri atau juga kepada orang lain untuk dalam artian merasa lebih baik gitu loh guys. Kita ini memang sebagai manusia itu didorong sama yang namanya empati dan juga kasih sayang. Tapi terkadang gabungan keduanya itu suka salah arah. Jadi kita secara gak langsung kayak memproyeksikan bahwa soal baik-baik saja itu ya memang seharusnya kita emang beneran baik-baik aja gitu. Nah, kalau lo sendiri gimana sih guys menyikapi saat ada problems dan itu cukup menguras perasaan lo? Nah, gimana sih cara lo merasakan perasaan sakit dan kecewa saat datang di diri lo gitu? Nah, simpelnya gini ya guys ya. Kalau misalnya nih, kalau fisik kita yang sakit gitu ya, kita kayak tahu nih, oke, kayaknya dengan minum obat terus dibawa istirahat, ntar bangun jadi mendingan, ya kan? Nah, tapi gimana kalau kita sakitnya itu kayak secara emosional gitu loh guys, sakitnya. Kayaknya gak ada obat ya yang bisa kita minum ya guys ya. Justru terkadang semakin kita cari kira-kira kalau masalah kayak gini apa ya solusi yang terbaiknya gimana gitu kan. Kadang kita suka mikir kayak gitu. Malah itu secara gak langsung kita kayak semacam menunda proses perasaan kita yang gak bisa kita hindarin. Nah, jadi emang sulit ya guys ya. Di kehidupan sekarang ini dengan watak dan perilaku orang yang berbeda-beda, kita tuh kayak dituntut buat menjadi manusia yang baik dan baik-baik saja gitu di balik semua pengalaman emosional yang pernah kita alamin. So, no matter how painful they are, atau mungkin itu akan selalu terjadi dalam kehidupan kita, ya balik lagi gitu kan. Pasti kayak tiap orang itu punya masalahnya masing-masing gitu loh guys, untuk menghadapi segala problems yang mereka rasakan gitu. Intinya balik lagi, tiap orang punya formula mereka masing-masing gitu ya guys ya dalam hidup mereka. Oke, lo pasti juga pernah baca mungkin guys ya, atau dikasih nasihat bahwa kita supaya kita nggak terlalu terjerumus gitu ya di suatu kayak di suatu lingkungan gitu ya, atau orang-orang yang circle-nya tuh kurang baik gitu. Jadi pasti orang-orang yang kita percaya gitu ya, pasti mereka bakal bilang gini, udah deh putusin deh hubungan lo dengan orang-orang yang gak baik itu, terus pergi jauh-jauh, lo cari deh lingkungan yang baik,
karena itu pasti bakalan baik juga untuk kelangsungan hidup lo ke depannya gitu. Tapi ada momen tertentu ya guys ya, gue begini nih, misalnya ya, niat awalnya gue mundur perlahan dari sebuah circle perkumpulan orang-orang yang awalnya itu baik-baik aja, tapi seiring berjalan waktu kayaknya udah gak sevisi misi lagi gitu loh guys. Terlalu banyak kayak terlalu banyak drama negatif, terus ada kayak kekecewaan juga dan alasan ini itu. Udah pasti deh, daripada gue terus-terusan ngerasa gak enak dan kesel sendiri tiap kali mikirin, ya udah gue lebih mending cari alasan yang logis buat lepas dari ikatan itu. Dan anehnya nih, setelah gue kayak ngerasa gak enak sendiri gitu ya, karena tiba-tiba berubah sikap, dengan kata lain mungkin gue kayak lebih berhati-hati ya, karena gue gak mau dong hal-hal itu kejadian lagi di kehidupan gue gitu kan. Jadi udah deh, cukup sampai di situ. Dan ternyata nih, dengan gue bertindak seperti itu, ya maksudnya setelah masa-masa terpuruk hingga akhirnya gue berani buat ambil keputusan seperti itu, malah jadi semacam kayak pengobatan gitu loh guys buat luka-luka yang gue alamin. So it takes long time, but I appreciate to myself I did it slowly but sure. Jadi di proses-proses pengobatan emosional gue itulah waktu dimana gue kayak lebih punya masa-masa buat healing gitu ya diri sendiri. Masa-masa gue bisa berpikir dan berdiskusi dengan pikiran sendiri, mungkin juga dengan nasihat-nasihat dan masukan dari orang-orang terdekat, supaya gue kayak lebih tenang dan juga lebih bijak gitu guys dalam menyikapi masalah di waktu itu. Ya kadang sih ada timbul rasa gak nyaman gitu ya, tapi ya namanya perasaan itu juga tetap harus dirasain dan harus kita hadapin gitu guys. Oke. When it's okay to not be okay. Jadi seperti yang gue sampaikan di awal tadi ya guys, sejujurnya saat proses pengerjaan naskah sampai gue take vokal ini, ya gue sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. So believe it or not, tapi gue berusaha semampunya untuk menyelesaikan semua dengan sadar dan juga penuh tanggung jawab. Nah gini guys, karena gini ya, beberapa waktu lalu sejujurnya nih gue kayak dikecewain gitu loh dalam suatu pekerjaan yang notabene-nya gue bener-bener sangat passion di bidang itu guys. Jadi kayak gak butuh waktu lama hingga akhirnya Allah tuh kayak pelan-pelan nunjukin ke gue gitu kalau gue gak bisa lama-lama bekerja sama dengan mereka. Jadi bayangin aja ya, lo suka nih akan suatu bidang pekerjaan, terus lo ketemu informasi gitu kan bahwa ada lowongan kerjaan yang lo suka itu, terus lo daftar, terus lo kayak ya kalau kayak gue ini kan kayak ikut audisi hingga akhirnya lo terpilih, lalu kerja dengan senang hati dan rasa tanggung jawab, hingga waktu itu tiba mereka tiba-tiba menghilang gitu aja guys. Jadi menghilang dalam artian emang bener-bener gak bisa dikontak lagi, dan ya sorry to say gitu, hak yang seharusnya gue terima bener-bener nol gitu loh guys, gak gue terima dari mereka. Dan mereka tuh kayak ninggalin rasa kecewa yang cukup berat bagi gue ya guys. Dan selain alasan yang udah gue mention tadi ya barusan ya, hal lain yang juga bikin gue kecewa dan tidak baik-baik saja ya karena sejak awal gue tuh kayak gak ada rasa curiga sedikit pun guys sama mereka. Gue tuh selalu berusaha berpositif thinking gitu ya, berpikir positif lah intinya, bahwa ini adalah salah satu jalan gue gitu buat cari rezeki di masa-masa sekarang ya. Apalagi kerjaan ini gue ada bakat di sana. Gue tuh kayak mencoba memberanikan diri buat ikut audisi dan membuktikan kalau gue juga layak untuk pekerjaan itu gitu. So it is just not about the money guys, tapi lo ngerti kan rasanya bahagia yang sederhana itu adalah hobi yang dibayar gitu. Tapi ternyata kenyataan yang gue terima tuh kayak malah sebuah kekecewaan gitu. Jadi jujur sejujurnya sama kalian ya guys, itu gak ada terlintas sedikit pun di gue kalau endingnya bakalan begini gitu. Jadi perasaan kecewa gue ternyata butuh waktu sembuh yang lama ya guys ya. Even orang-orang terdekat itu kayak berusaha untuk
support me all the time, kayak mereka ngasih gue saran, nasihat dan lain-lain. Ada juga yang mungkin bilang udah ikhlasin aja atau gimana gitu kan ya. Tapi tetap aja ya guys, perasaan-perasaan yang seperti itu kan kita yang ngerasain, kita yang tahu. Mungkin kita tetap bisa accept semua nasihat-nasihat yang baik gitu ya buat kita, tapi ya tetap aja mungkin kalau di gue sendiri itu kayak butuh waktu yang lama. Ya karena dikecewain orang lain itu memang luar biasa ya guys efeknya buat gue. Jadi gue kayak gak menganggap kejadian real yang gue alami beberapa waktu lalu itu sebagai apes atau kurang beruntung. Jadi gue itu bukannya kurang beruntung ya, tapi gue sedang ujian naik kelas gitu. Itu yang disampaikan sama pasangan gue dan juga orang tua gue guys, yang all the time mungkin mereka pasti juga ngerasain apa yang gue rasain pada saat ini. Dan intinya ya, setelah kejadian itu hingga podcast ini tayang, sejujurnya gue masih dalam keadaan tidak sedang baik-baik saja guys. Tapi seperti yang udah gue sampaikan tadi ya, maksudnya gue gak ada maksud apapun nih gue sampaikan lewat podcast kali ini guys. Tapi gue pengen mengajak lo buat berpikir jernih maksud gue ini. Jadi bahwa sebenarnya gak apa-apa kok saat lo sedang gak baik-baik aja. Pasti gue yakin banget ada hari atau momen dimana kita kayak ngerasa gak baik gitu ya. Karena kita semua cuma manusia yang gak sempurna ya guys, butuh waktu buat sembuh. Jadi nikmatin aja perasaan lo itu, nikmatin proses lo sembuh dari perasaan-perasaan semacam itu. Nikmatin waktu lo saat itu ya guys, waktu lo saat lo sedih, waktu saat lo lagi mikir, waktu saat lo nentuin kapan lo harus bangkit lagi gitu kan. Karena semua yang ada di dunia ini itu cuma sementara ya guys, termasuk perasaan-perasaan yang dikasih ke kita gitu. Jadi gak ada yang abadi. Dan gue juga yakin akan satu hal, bahwa karena hidup itu gak melulu soal tawa, tapi juga pasti bakal ada kecewa dan luka ya guys ya. Karena segala sesuatu gak ada yang menetap lama. Dan gue juga yakin setelah rasa sedih dan kecewa kita pasti belajar gitu. Dan dari belajar kita jadi tahu kalau semua masalah itu pasti punya hikmahnya masing-masing. So, maka dari itu guys, hidup emang harus seimbang ya. Jadi kita semua tuh pasti pernah ngerasain yang namanya bahagia dan sedih gitu. Dan semuanya tetap balik ke diri kita masing-masing. Apakah tiap ujian yang dikasih ke kita bikin kita itu jadi bersyukur dan dewasa dalam menyikapinya, atau kita masih tetap aja bergulat dengan perasaan itu dan gak mau belajar apa-apa? Nah guys, buat lo yang lagi dengerin podcast gue sekarang ini, kebetulan lo juga sedang dalam keadaan gak baik-baik aja, coba dengerin gue ya. Memang katanya jangan menampakkan kesedihan yang kita alami. Katanya kita harus bahagia. Tapi gue tuh kayak gak percaya akan hal itu guys. Kalau memang lo sedang sedih, ya udah nangis aja. Lo luapin aja perasaan lo, kalau itu memang bisa membuat kita jadi lumayan membaik. Gak perlu buat pura-pura baik-baik aja gitu ya. Karena selama kita hidup pasti ada momen up and down. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta segalanya, gak akan kasih kita masalah yang gak mampu kita emban gitu. So, for me, Allah knows what is the best for us and when it's best for us to have it. Nah, ini salah satu quote ya. Ini nih quote yang gue percaya banget guys saat gue di level down seperti sekarang ini contohnya. Gue juga percaya di ajaran agama apapun pasti juga mengajari kita untuk tetap semangat dan positive thinking. Seperti di agama yang gue anut yaitu Islam, bahwa kita diajarin untuk dibalik satu kesulitan ada dua kemudahan. Akhir berbagai kesulitan adalah kemudahan. Dibalik kesulitan ada kemudahan yang begitu dekat. Nah, itu yang diajarin di agama Islam guys, yang gue anut. Nah, ini juga berlaku kepada siapapun ya, karena konteksnya general dan pasti bisa diterima oleh semua orang. Oke, mungkin tiap orang berbeda ya guys saat dia dalam level down.
Ada yang bisa tetap optimis dan semangat saat itu juga. Ada yang butuh waktu untuk mengembalikan segalanya menjadi sedia kala. Gak apa-apa guys, semua itu butuh proses, semua itu butuh waktu. Jadi itu adalah hal yang normal dan jangan diremehin. Well, buat gue dan buat lo yang mungkin saat ini sedang tidak baik-baik aja, gue berdoa semoga kita segera bangkit dan berjuang lagi ya, biar kita bisa menulis lagi rencana-rencana yang tertunda dan juga menulis rencana yang baru. Karena kita ini kan cuma manusia ya guys, cuma bisa berencana dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Maha Pemberi, yang pastinya gue yakin banget akan memberikan hal terbaik itu untuk kita suatu saat nanti. Tapi yang lebih terpenting lagi, kita juga harus yakin dan juga harus sabar saat waktu itu tiba. Kita juga harus percaya bahwa semua usaha yang baik gak akan mengkhianati hasil. So, the last but not least, it is okay to feel pain. It is okay to feel scared. It is okay to feel uncertain. It is okay to feel lonely. It is okay to feel disappointment. It is okay to not be okay. Guys, thank you ya udah dengerin podcast episode 6. Semoga ada hal baik yang bisa lo ambil dari pembahasan sepanjang podcast ini ya. Gue juga gak bosen nih buat ingetin, silahkan kasih saran, ide topik, atau mungkin lo hanya ingin sekedar sharing apa yang lagi lo rasain. Boleh banget, dengan senang hati akan gue baca. Silahkan kirim email lo ke mantanpenyiarpodcast@gmail.com. Di hari yang spesial ini, 17 Agustus 2020, 75 tahun sudah kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan ini karena pahlawan-pahlawan kita dulu menang dalam merangkul segala perbedaan, sehingga dengan usaha sekuat tenaga mereka merelakan apa yang mereka miliki demi Indonesia. Kita pun sebagai generasi muda juga harus menang guys. Menang untuk selalu belajar bangkit kembali setelah badai yang menerpa. Karena menang adalah ketika kita bisa membuat perubahan. Gue mantan penyiar, merdeka!